Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita datang dengan hati yang penuh sukacita untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini, untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan di hadapan tahtanya. Kita mau bersyukur, menyembah Tuhan, dan kita mau naikkan doa-doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada kembali di tempat ini, semua oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami pada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Pujian Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Di
keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah pagi hari ini. Penuhi hati kami dan mulut kami dengan roh puji-pujian kepada-Mu. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu beri salam satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia lahir bagi kita untuk memberikan keselamatan yang kekal bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita terus mau memuji Tuhan. Dia lahir.
anugerah terbesar di dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Oleh karena kemurahannya, oleh karena kebaikannya, Dia merancangkan masa depan kita dengan sungguh luar biasa. Apakah Bapak Ibu tahu masa depan kita seperti apa? Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus, masa depan kita penuh harapan. Masa depan kita luar biasa. Amin. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terus mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada. Kehidupan Yesus dengan kemurahan-Mu, Kau
memuji dan meninggikan Engkau, Tuhan Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Serta sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau, oleh karena Engkau Allah yang sudah sungguh teramat baik bagi setiap kami. Sungguh betapa kami menyadari segala anugerah-Mu berlimpah bagi kami pribadi lepas pribadi. Betapa kami menyadari bahwa segala kebaikan-Mu tidak dapat kami balas dan tidak dapat kami hitung satu persatu. Dan terima kasih, karena oleh anugerah-Mu juga Engkau berkenan melayangkan setiap kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau setiap saat, setiap waktu, untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau juga berkenan memberikan firman-Mu yang ajaib untuk setiap kami, untuk terus kami pelajari, untuk kami terus gali, untuk terus kami renungkan, sehingga kami Engkau tolong untuk mengerti kehendak-Mu atas setiap kami, sehingga Engkau menolong kami untuk kami mengerti setiap rencana-Mu atas hidup kami. Dan firman-Mu itu yang terus menjadi pedoman untuk kami menapaki hari lepas hari dalam hidup kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memberikan pencerahan kepada kami. Kami perlu tuntunan-Mu untuk kami belajar melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, hati yang terbaik yang kami sediakan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menjadi benih yang subur untuk terus berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita hati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah dari rumah. Selamat pagi, shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Siap untuk belajar firman Tuhan? Masih dalam suasana Natal, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 7. Perayaan Natal kemarin, ayat ini sudah dibahas oleh Bapak Gembala, tetapi kita percaya bahwa firman Allah kaya akan kebenaran dan kaya akan berkat untuk terus kita nikmati. Amin. Ya, Yesaya pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-10 sampai 14. Saya minta kerjasama dari kita semua yang ada di sini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tanggal lahirnya angka genap akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara yang tanggal lahirnya angka ganjil akan membaca ayat yang ganjil. Sudah ingat tanggal lahirnya? Genap atau ganjil? Sudah ya? Kalau lupa boleh tanya orang tuanya dulu, tanya keluarganya, ulang tahunku tanggal berapa ya? Ya, sudah siap? Yesaya pasal 7 ayat 10 dimulai dari Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di tanggal genap. 1, 2, 3. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, ialah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Iya, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema Natal, perkenanan Allah kepada manusia.
Sedikit kita mau melihat latar belakang sejarah dari ayat yang kita baca pagi hari ini, yaitu firman ini diberikan kepada Raja Ahaz. Bangsa Israel, bangsa yang besar, itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Pada pasal 7 ini, di masa pemerintahan Ahaz, kerajaan utara ketika itu dipimpin oleh Raja Pekah, ya, Raja Pekah, dan kerajaan selatan dipimpin oleh Raja Ahaz, bangsa Yehuda. Ketika itu Raja Pekah yang menguasai kerajaan utara berkoalisi, bersekutu dengan bangsa Aram yang dipimpin oleh Raja Rezin. Raja Pekah yang sudah menguasai kerajaan utara ini bersekutu dengan bangsa Aram untuk menyerang bangsa Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Tujuan Raja Pekah dan Raja Rezin ini untuk menyerang Ahaz supaya mereka berdua, baik itu Raja Pekah maupun Raja Rezin, itu bisa menguasai seluruh Yehuda dan Yerusalem. Itu artinya Raja Pekah yang sudah menguasai kerajaan utara belum puas dengan apa yang dia miliki ketika itu, sehingga dia ingin memperluas kekuasaannya lagi, yaitu dengan cara menguasai seluruh bangsa Israel. Dan dia mencari kawan untuk bersama-sama menyerang Raja Ahaz. Sebuah rancangan yang sangat hebat disusun oleh kerajaan utara, ya. Dan hal ini menjadikan Ahaz serta seluruh isi istananya menjadi sangat takut. Rencana yang begitu besar membuat Raja Ahaz menjadi sangat gemetar, terguncang, bingung, kacau. Sehingga ketakutan demi ketakutan timbul dalam hati Ahaz. Bukan hanya berita bahwa Raja Rezin dan Raja Pekah akan menyerang, berita yang lain juga diterima oleh Ahaz bahwa, hai Raja Ahaz, lihatlah, ini loh Raja Rezin dan Raja Pekah sudah berhasil merebut padang, sudah berhasil merebut istana, sudah berhasil merebut kota dan negeri. Sehingga hal ini semakin membuat Raja Ahaz berkecil hati, semakin tidak ada harapan. Karena kalau berita itu Raja Ahaz sudah berpikir betapa kuatnya kubu musuh, sehingga saya ini tidak ada apa-apanya. Itu yang timbul dalam pikiran dan hati Ahaz. Sehingga dalam konteks dekat, dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9, di sana kita melihat di mana Allah mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada Ahaz. Allah menyuruh Yesaya, pergilah, keluarlah, temuilah Ahaz. Engkau akan mendapati dia di saluran kolam atas. Dan tentunya bukan hanya Allah mengutus Yesaya begitu saja, melainkan Allah juga menaruh kata-kata dalam mulut Ahaz. Ya, tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Allah kepada umat. Kalau Tuhan tidak menaruh kata-kata dalam mulutnya, tentu Yesaya akan bingung. Loh Tuhan, saya datang kepada Ahaz untuk apa? Saya mau ngomong apa? Melainkan ketika Allah mengutus Yesaya, dia sudah menaruh kata-kata dalam mulut Yesaya. Ya, Tuhan menyuruh Yesaya supaya apa? Supaya Yesaya datang kepada Ahaz, supaya Yesaya menguatkan hati Ahaz, supaya Ahaz menjadi kembali percaya diri, supaya Ahaz dan seluruh kaumnya percaya, yakin bahwa mereka pasti menang. Dan ayat yang ke-9, Yesaya diutus oleh Allah supaya mengajak mereka memadukan
yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang ke-10 Tuhan memberikan firman-Nya kepada Ahaz melalui Yesaya. Yesaya sudah ngomong, Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Ini disampaikan oleh Yesaya karena Ahaz dan seluruh kaumnya yang cenderung hidup dalam indera, panca indera, yang memiliki iman tidak kuat di dalam Tuhan, supaya mereka melihat, supaya melalui panca indera mereka menyaksikan betapa Allah itu berperkara atas hidup mereka. Ini suatu tawaran yang menunjukkan kemurahan hati Allah kepada Ahaz dan kaumnya, ya, supaya minta pertanda kepada Allah. Kamu minta apa aja kepada Allah, sampaikan, Allah akan memberikan itu kepada engkau. Tetapi lihat, ya, Ahaz memilih untuk menolak tawaran itu. Ahaz berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kesan pertama ketika kita membaca ayat ini apa Bapak Ibu? Alasan Ahaz menolak rohani, ya. Alasannya rohani, nampak rohani. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi alasan sebenarnya Ahaz menolak untuk meminta kepada Allah adalah pertama, karena Ahaz selama ini bergantung kepada bangsa Asyur. Dengan segala bala tentara yang dimiliki bangsa Asyur, dengan segala kekuatan yang dimiliki Asyur, dengan segala ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Asyur, Ahaz selama ini memilih bergantung kepada sesama manusia. Alasan yang kedua, kenapa Ahaz memilih untuk menolak percaya kepada Allah, menolak untuk meminta tanda kepada Allah. Alasan yang kedua, sebenarnya Ahaz lebih percaya, lebih menaruh imannya kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, kepada ilah-ilah yang selama ini ia sembah. Ini yang menjadi alasan sebenarnya. Bukan karena Ahaz mau mencobai Tuhan, bukan. Tetapi Ahaz sudah memiliki ketetapan hati. Aku itu sudah punya yang saya andalkan. Aku sudah punya yang saya harapkan. Sehingga saya tidak mau meminta kepada Allah bangsa Israel. Sehingga di ayat yang ke-13 Nabi Yesaya berkata, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga engkau melelahkan Allahku juga. Di sini Nabi Yesaya mau berkata kepada Ahaz, hai Ahaz, belum cukupkah sikapmu selama ini, belum cukupkah kelalimanmu selama ini yang engkau lakukan, yang sudah sangat melelahkan manusia. Hai Ahaz, tidak percayakah engkau kepada Allah? Ketidakpercayaanmu kepada Allah selama ini sudah sangat menyedihkan hati Allah. Tetapi memang pada faktanya Bapak Ibu, Ahaz masih mengeraskan hati. Ahaz masih keras kepala. Dia masih tidak mau percaya kepada Allah. Ahaz masih tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allahnya. Sehingga Yesaya berkata Allahku. Karena Ahaz tidak mau mengakui Tuhan, Allahnya Yesaya itu Allah Ahaz juga. Ahaz masih berkeras hati untuk tidak mau berseru meminta pertolongan kepada Allah dan lebih tunduk kepada Allah. Ahaz tidak mau melakukan itu. Bahkan sampai di titik dia tidak bisa apa-apa sekalipun, Ahaz masih tidak mau melihat kepada Allah. Ya, sehingga di ayat yang ke-14 Nabi Yesaya memberikan perkataan Allah kepada Ahaz. Sebab itu
yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, Natal suatu momen di mana kita memperingati kelahiran Yesus, ya, yang kita peringati di bulan Desember. Natal adalah perkenanan Allah kepada manusia. Perkenanan apa? Yang pertama, Natal adalah perkenanan di mana Allah berkenan untuk menghampiri manusia yang berdosa. Bapak Ibu, saya secara pribadi punya prinsip bahwa kelahiran Yesus, dosa, keselamatan ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dikurangi. Kelahiran Yesus, dosa, keselamatan ini semuanya saling berhubungan sebagai sebuah sebab akibat. Dosa terbesar Ahaz yang dia lakukan dalam hidupnya adalah menyembah berhala, menyembah ilah lain selain Allah bangsa Israel. Dan tentunya kita tahu ini melanggar hukum Taurat yang sudah lama sebelumnya disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa. Hukum Taurat yang pertama, Allah sudah berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua mempertegas lagi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi untuk engkau sembah. Ini yang dilakukan Ahaz. Dia memiliki iman yang serong di hadapan Allah. Ahaz menolak meminta pertolongan kepada Allah karena Ahaz tidak mau merasa berhutang. Selama ini aku gak percaya kepada Allah. Kenapa sekarang saya harus meminta pertolongan kepada dia? Enggak, aku tidak mau punya hutang kepada Allah bangsa Israel. Aku selama ini tidak percaya kepada Allah. Kenapa saya harus meminta pertolongan dan tanda kepada dia? Tidak. Saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah. Bahkan Ahaz sudah punya ketetapan dalam hati, saya tidak mau percaya kepada Allah. Bapak Ibu, semua manusia yang ada di dunia ini berdosa. Ya, ini satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan kita tahu dosa ada dua kategori. Yang pertama yaitu dosa warisan yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sehingga ketika kita dilahirkan ke dunia, setiap kita itu sudah punya benih dosa. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin usia kita bertambah dari hari ke hari, benih dosa itu terus bertumbuh juga. Sehingga nampaklah buah, yaitu dosa pribadi. Dosa warisan dari Adam dan Hawa dibuahi dalam dosa pribadi setiap kita. Ini bukan maksud saya untuk supaya kita membuat pengakuan dosa, bukan ya. Tetapi saya minta tolong, coba Bapak Ibu bantu saya sebutkan macam-macam perbuatan dosa. Apa saja? Berbohong, mencuri, yang lainnya. Tidak usah takut, ini bukan pengakuan dosa, tetapi kita tahu mana yang tergolong perbuatan dosa dan mana yang bukan. Berbohong, mencuri, apa lagi? Berpikiran kotor, berpikiran jahat. Sulit ya untuk mengucapkan perbuatan dosa, sulit. Ya, sulit, berat Mbak Ayu, berat ya. Nah, Bapak Ibu, setiap kita memiliki dosa pribadi. Itu tadi yang disebutkan Bu Asri adalah dosa yang sudah dibuahi dalam perbuatan. Tapi firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, ketika engkau tahu bagaimana berbuat baik tetapi kamu tidak melakukannya, itu dosa. Baru sebatas pengetahuan loh Bapak Ibu. Tahu
bagaimana melakukan yang baik tetapi tidak melakukannya, itu dosa. Kalau kita tahu mana yang baik, kita harus melakukannya. Itu yang diinginkan Tuhan. Dosa membuat manusia semakin jauh dan semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Dosa yang memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah yang dulunya terjadi begitu harmonis, begitu manis. Di Taman Eden manusia bisa langsung ketemu Tuhan, bisa langsung bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, manusia diusir dari Taman Eden, tidak bisa ketemu dengan Allah. Bapak Ibu, dosa apa saja yang pernah kita buat? Tentu banyak sekali. Kalau kita mau buat daftarnya, seberapa besar kuasa dosa itu mengintimidasi anak-anak Tuhan? Seberapa besar kuasa kekuatan dosa itu menuduh setiap kita, sehingga membuat kita tidak berani datang kepada Allah. Allah itu suci, saya berdosa, sehingga saya nggak layak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen di luar sana yang disadari atau tidak semakin jauh dari hadapan Tuhan. Pak, ayo nang gereja ini dina Minggu. Sek omahku ora nek wong. Engko nek omahe digondol keong, aku ora nang gereja sik ya. Bu, ayo nang gereja mencari Tuhan. Aduh, awakku agak kurang penak. Sok-sok wae aku tak nang gereja. Ada begitu banyak alasan ketika diajak datang kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi akar sebenarnya adalah dosa yang membuat seseorang tidak berani melangkahkan kaki, datang beribadah, datang menyembah, datang mencari Tuhan dalam hidupnya. Dosa. Bapak Ibu, dengan kita memperingati Natal, kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Di situ juga kita mengingat, di situ kita juga tahu bagaimana Allah berkenan menghampiri manusia. Seberapa besar pun dosa yang kita perbuat, Allah menyediakan diri, Allah membuka diri untuk kita datang kepada Dia. Allah yang kita sembah, Dia menerima kita apa adanya. Tetapi Dia Allah yang tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Uria itu sedang suka bermain, dan mainan yang paling dia suka itu adalah bermain alam. Jadi di rumah itu banyak mainan, tetapi setiap hari ketika bangun itu dia pengen sudah, Mama main bawah, Mama ayo bawah. Ketika saya semoyo, dia seperti seorang merayu, main bawah, Tiba-tiba langsung pamit sama ayah, sama papanya. Papa, dadah, adik main bawah dulu. Di bawah dia bermain, ya tanah, ya batu, ya air, petik-petik pohon, apa saja pokoknya berbau alam dia suka. Suatu ketika dia saya ajak main ke kebun. Jadi di kampus itu ada kebun STT yang di sana ada banyak tanaman bermacam-macam sayur. Bukan hanya tanaman, ada juga binatang ternak yaitu ayam kampung. Jadi ada banyak kandang ayam di kampung STT, dan Uriel itu suka sekali main dengan ayam. Ya dipegang-pegang, ya digendong-gendong gitu ya. Suatu ketika Uriel sedang bermain ayam, dia datang kepada saya, Mama lihat, kotor. Dia kena tai ayam baru. Tai ayam itu penuh. Sebagai seorang ibu lantas apakah saya, enggak Uriel, kamu kotor. Mama enggak mau deket-deket sama kamu, sudah Mama pulang sendiri aja, kamu tetap di kebun karena kamu kotor, karena kamu kena tai ayam. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Uriel yang penuh dengan tai ayam tetap saya datangi, tetap saya rangkul. Ketika Uriel sudah saya rangkul, apakah Uriel tetap saya biarkan dengan tai ayam yang ada di tubuhnya? Tidak. Saya segera bawa dia pulang. Saya lepas bajunya, saya mandikan dia keramas supaya dari ujung kepala sampai ujung kaki bersih. Adik, ini pakai apa? Sabun. Supaya apa? Bersih. Terus apa lagi? Harum. Terus apa lagi? Sehat. Betul. Ini seperti Allah kita, Bapak Ibu. Sekotor apapun, Allah tetap mau menerima kita
yang jijik. Dia membersihkan setiap kita. Natal, Allah berkenan menghampiri manusia yang berdosa. Minta kesediaan Marcelo, bukan kita? Oh bukan. Mas Dika, minta tolong bacakan Ibrani pasal 4 ayat 16 dengan suara yang lantang supaya terdengar oleh kita semua. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Firman Tuhan mengajak kepada setiap kita, seberapapun besar dosa kita, mari datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bapak Ibu, hari kemarin kita melakukan dosa. Ingat, Allah berkenan untuk kita temui. Hari ke depan kita masih tetap akan bisa melakukan dosa karena kita hidup dalam daging. Ingat juga, Allah tetap berkenan kita temui. Jangan sampai dosa membuat kita semakin jauh dari hadapan Allah. Melainkan sebaliknya, mari Allah yang sudah datang kepada kita sambut dan kita semakin mendekat kepada Dia setiap saat dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, Natal adalah Allah berkenan memberikan rahmat-Nya. Bapak Ibu, rahmat ini adalah suatu definisi yang saya ambil, di mana menjelaskan rahmat itu adalah belas kasihan, kasih karunia, berkat Allah yang secara khusus dianugerahkan kepada siapa saja yang Dia berkenan. Ada berkat khusus yang Tuhan sediakan, yang siap Dia berikan kepada siapa saja yang Dia berkenan. Rahmat secara khusus bagi bangsa Israel dan keluarga Daud, di mana ketika Allah memanggil Daud, Allah sudah berkata, Daud, kerajaan dan keluargamu akan kokoh untuk selama-lamanya, dan dari bangsamu, dari keturunanmu, Mesias akan dilahirkan. Israel menerima anugerah rahmat sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi ingat juga bahwa rahmat itu juga diberikan kepada semua orang di dunia ini yang mau percaya kepada Yesus. Natal dengan lahirnya Yesus membuktikan bahwa rahmat itu juga kita terima. Amin. Bukan hanya diterima bangsa Israel sebagai umat pilihan, sebagai bangsa perjanjian, tetapi rahmat itu juga kita terima. Kasih karunia, berkat khusus dari Allah. Bapak Ibu, ini membuktikan dengan lahirnya Yesus, ya, seberapa besar pun kesusahan yang kita alami, seberapa berat pun bahaya yang kita hadapi, ingat, rahmat Allah tetap sampai kepada kita. Berkat keselamatan yang kita miliki tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Berkat keselamatan yang disediakan Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk sampai kepada manusia. Masa-masa sulit dihadapi oleh setiap orang, apalagi yang namanya pandemi. Itu adalah suatu penyakit yang dihadapi oleh semua bangsa. Ketika nyalakan TV, berita COVID pasti ada di channel TV apapun. Dan tidak hanya sekali dua kali Bapak Ibu, saya mendengar berita bahwa pasien penderita COVID itu bunuh diri. Saya sangat paham betapa depresinya seorang penderita pasien COVID-19. Ketika saya sakit DB kemarin Bapak Ibu, ya, di rongsen, kemudian dikatakan ada bercak di paru-paru saya, ya. Kemudian waktu itu juga suhu saya naik turun sampai 37, 38. Ya, di situ saya sudah berpikir, ini kan sedang musim COVID. Tidak menutup kemungkinan bahwa para tenaga medis mereka juga
supaya antisipasi sedini mungkin, supaya kalau ada yang masuk IGD atau UGD dideteksi sedini mungkin ini COVID atau bukan, sebagai bentuk antisipasi mereka. Nah, ketika satu malam saya sudah nginep di rumah sakit, besok paginya hasil ronsen disampaikan bahwa Ibu, ini ada bercak di paru-paru Ibu dan suhu Ibu juga masih naik turun. Nanti kita akan melakukan tes berikutnya. Terus suami saya tanya, kira-kira tindakan apa yang akan diambil ya? Sus gitu. Ya, kemungkinan tes swab seperti itu. Di situ Bapak Ibu, saya baru diberi kabar seperti itu saja, belum jadi tes swab ya. Pikiran saya ini sudah kemana-mana. Bagaimana kalau saya positif COVID? Bagaimana kalau saya diisolasi di satu ruangan yang kalau ada apa-apa saya tidak bisa minta tolong, tidak ada yang bisa saya hubungi, kecuali kalau ketika ada suster atau dokter yang sedang besuk. Wah, di situ saya akui dan saya sadar ketakutan mulai ada dalam hati dan pikiran saya. Apalagi pasien yang sudah dinyatakan positif COVID, mereka diisolasi, pisah jauh dari sanak saudara keluarga, jauh dari orang-orang terdekatnya, bukan hanya untuk 1-2 hari, bahkan berminggu-minggu. Sehingga sampai ada yang depresi, wes saya tak langsung mati wae daripada menunda kematian, sok juga kali mati, mungkin pikirannya seperti itu ya. Daripada saya disiksa lebih lama di sini, wes saya tak mempercepat kematianku saja, saya tak menolong Tuhan dengan cara mempercepat kematianku. Bapak Ibu, pasien COVID yang bunuh diri ini kehilangan harapan, mengalami depresi yang begitu luar biasa. Padahal kalau kita mengikuti berita, tidak sedikit loh pasien yang sembuh dari COVID, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal. Ini artinya bukan berarti tidak ada harapan, ya, masih ada harapan. Kesulitan dihadapi oleh seseorang bisa karena sakit penyakit, bisa karena ekonomi, bisa karena masalah hubungan sosial dan lain sebagainya. Natal, ingat kembali Bapak Ibu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, rahmat Allah tetap sampai kepada kita. Yesus sudah lahir, itu artinya berkat khusus sudah kita terima. Mari kita bangkit dan memiliki pengharapan terus di dalam Tuhan. Yang ketiga, Natal berarti kita melihat bagaimana Allah berkenan menyertai kita. Dia bukan hanya menyediakan diri, memberi diri. Dia bukan hanya memberikan rahmatnya, tetapi dia juga Allah yang memberikan penyertaannya kepada setiap kita. Allah yang dalam kodrat manusia berdamai dengan manusia yang berdosa, perjanjiannya digenapi terhadap kita ketika kita menyebut Dia Yesus Sang Juru Selamat. Jika Dia bukan Allah, jika Yesus itu bukan Tuhan, maka Dia tidak akan disebut Immanuel. Jika Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Immanuel, Dia tidak akan disebut sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu, sebagai seorang ibu, Uriel ini dalam masa pertumbuhannya di usia 1-2 tahun ini, ketika dia mulai merangkak, kemudian mulai diteta, sampai dia mulai bisa melangkahkan kaki 1-2, ya, tidak sedikit waktu perhatian yang saya berikan kepada Uriel. Bahkan bisa dikatakan mata saya ini selalu tertuju kepada dia. Kenapa? Karena ketika dia sudah main, jalannya yang belum jalan. Ketika dia merangkak mulai rambatan, mungkin ada barang-barang di atas yang bisa dia raih, yang nanti kalau jatuh mengenai dia itu berbahaya. Itu yang saya khawatirkan. Kemudian ketika dia bisa mulai jalan, di kampus itu tidak ada tanah kecuali, tidak ada yang bentuk tanah kecuali di kebun. Semuanya paving batako. Ketika Uriel kesandung sedikit saja, dia jatuh, lututnya ini dua-dua luka. Ya, banyak waktu untuk saya bisa beserta dengan Uriel. Tapi apakah saya Immanuel? Bukan. Mungkin ada orang-orang di kanan kiri kita, keluarga terdekat kita yang banyak waktu habis
habis dengan kita. Banyak waktu diberikan untuk beserta kita. Apakah mereka Immanuel? Bukan. Hanya Yesus yang disebut Immanuel. Karena hanya Dia satu-satunya Allah yang terus bisa beserta dengan kita. Bapak Ibu, Immanuel, penyertaannya sempurna, penyertaannya terus berkelanjutan, penyertaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Allah yang bermaksud mengerjakan keselamatan yang besar itu, ya, Dia juga memberikan penyertaannya. Dia yang mengerjakan keselamatan yang besar itu sudah pasti Dia akan mengerjakan keselamatan yang lain yang membuktikan penyertaannya kepada setiap kita. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Daud, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dalam perjalanan waktu, kerajaan Daud, istananya, keturunan-keturunannya menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak serangan. Allah yang bermaksud mengerjakan keselamatan yang besar kelak, Dia Allah juga yang menyertai bangsa Israel, keturunan Daud, bahkan setiap kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu, saya ini orangnya takut dengan jarum suntik. Jadi sejak kecil ketika saya sakit apapun, ketika periksa itu pokoknya cuma minta obat. Saya tinggal dengan nenek dan nenek saya tahu putuku ini lebih dom suntik gitu ya. Sehingga setiap kali dibawa periksa, Bu terus habis suntik Bu, niki larene ajre kali dom suntik. Ya sudah, hanya diberi obat. Tetapi suatu ketika saya kuliah di Jogja, suatu kecelakaan saya alami. Kecelakaan sampai ada kulit yang sobek, harus dijahit, kemudian kaki saya terkilir. Di situ pertama kali, jujur pertama kali saya kena suntik. Dan jadi rasanya nggak seberapa gitu ya. Kecelakaan merupakan satu perkara besar pertama yang saya hadapi dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya masih selamat, masih hidup. Kemudian dari 2007 Bapak Ibu, saya ini sudah merasakan keluhan di perut saya sebelah kanan bagian bawah. Jadi waktu itu ketika habis olahraga, perut saya ini nyeri. Buat jalan itu sakitnya minta ampun. Bisa buat jalan, tapi kalau harus ditekan dan sambil bungkuk, ini baru bisa jalan. Kemudian guru olahraga saya berkata, "Kui biasanya usus buntu nek koyo kuwi." Tapi saya tidak langsung periksa. Sakit itu hilang hanya dalam perjalanan keseharian saya ini mengalami demam yang naik turun. Jadi ketika misalkan saya sakit kecapean, atau saya ini banyak pikiran, atau saya ini sedang kelelahan, pasti demam. Tak biarkan buat istirahat, nanti hilang lagi. Sampai suatu ketika saya berobat periksa, dan dari ronsen dikatakan, "Mbak, ini usus buntu, harus segera dioperasi." Dengan segala pertimbangan saya berkata kepada dokter, "Bisa nggak kalau operasinya itu diundur?" Padahal salah satu alasannya itu, aku tidak rela dulu kalau buntu ini diundur. Ya, saya masih menunda untuk dioperasi. Ya, kemudian saya kembali bisa beraktivitas. Dari 2007 saya dioperasi 2016. Berarti berapa? 9 tahun. Ya, saya ini nyimpen penyakit. Sampai akhirnya harus nyerahlah. Karena waktu itu benar-benar keluhan yang saya alami itu parah. Ya, jadi perut ke bawah ini rasanya kram, keju, gak rasa apa-apa, dan badan saya itu demam. Kemudian saya konsultasi dengan seseorang yang kata, "Mbak, kalau sudah seperti itu, berarti itu memang benar usus buntu." Ya, dan itu sudah infal. Infal itu apa ya Pak? Oh, infal itu berarti ketika usus buntunya kambuh, dia itu membengkak. Itu yang menyebabkan nyeri yang luar biasa. Nanti dia akan kecil lagi, kempes lagi, kemudian bengkak lagi, kecil lagi. Oh, saya teringat kepada sebuah cerita, ada satu orang yang meninggal karena usus buntunya pecah. Usus buntunya pecah menyebabkan keracunan di banyak organ tubuhnya
sudah tidak bisa selamat. Ya sudah, saya menyerah. Bapak Ibu, saya masih bisa selamat dari usus buntu saya yang sudah kepal. Saya masih ada sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu terlepas dari maut? Pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu kejadian yang begitu luar biasa sehingga membuat kita mati? Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Pernahkah bukan hanya diperhadapkan dengan maut, pernahkah kita sendiri yang berusaha menghampiri kematian itu? Pernahkah kita berpikir, wes aku tak mati wae, aku tak mengakhiri hidupku saja supaya semua masalahku terlepas? Apakah pernah? Tidak usah diucapkan, jawab masing-masing. Pernahkah kita ingin mengakhiri hidup karena begitu banyaknya hal yang kita hadapi? Masalah terlalu berat, tidak ada satu orang pun yang peduli, tidak ada yang bisa saya andalkan. Orang yang tak jadi itu loh, wes aku pasrah, tekan ini wae. Bapak Ibu, Natal, Allah berkenan menyertai kita. Allah berkenan memberikan penyertaannya yang sempurna, yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita ada sampai saat ini, ingat, kalau kita lahir ke dunia ini dengan latar belakang yang bagaimanapun kita ada di dunia ini, ingat, ketahui bahwa Allah memiliki kepentingan atas hidup kita. Allah memiliki tujuan atas keberadaan kita. Ada harapan-harapan yang Allah taruh atas keberadaan kita. Bukan hanya Allah menaruh harapan, ketahui, ingat terus bahwa penyertaannya sempurna atas diri kita. Penyertaan yang sempurna berasal dari Allah sendiri, Sang Juru Selamat, Immanuel, yang kita rayakan kelahirannya, yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari Natal kali ini kita diingatkan dengan kebenaran Allah bahwa Natal Allah berkenan menghampiri manusia yang berdosa. Mari kita terus dengan kebenaran datang kepada Allah. Allah berkenan memberikan rahmat yang besar kepada setiap kita, berkat yang khusus yang tidak diterima oleh semua orang. Ini menjadi sukacitanya. Dan Natal Allah berkenan menyertai setiap kita. Katakan kepada kanan kiri, Allah menyertai engkau. Allah menyertai engkau. Ya. Taruh tangan kanan di dada, Allah menyertaiku. Allah menyertai. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pemusik BL Singer saya untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Allah. Ingat kembali dan renungkan betapa besarnya kasih Allah kepada setiap kita. Kasih yang begitu besar. Penyertaan yang begitu sempurna Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita memiliki iman bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita kepada setiap kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hari. Kita naikkan pujian ini kepada Allah. Namun satu
Tapi jangan-jangan kami tidak mampu memahami dan mengalaminya karena kami sedang ada titik yang sama seperti seorang Ahaz, di mana mata jasmaninya lebih tertuju kepada manusia yang lain. Jangan-jangan kami gagal untuk memahami dan menikmati rahmat penyertaan dan kasih yang sempurna itu, karena kami sedang hidup seperti Ahaz yang terus-menerus mengandalkan, membandingkan dengan sesama kami. Tuhan anugerahkan kepada kami mata rohani yang datangnya dari Kristus. Anugerahkan kepada kami mata hati yang terang, yang sanggup melihat dahsyatnya Allah kami dengan kasih-Nya yang luar biasa itu. Sehingga kami mampu berkata seperti seorang Paulus, kami tidak hidup dari apa yang kami lihat, kami tidak hidup dari apa yang kami rasakan, kami hidup karena iman kami yang tertuju kepada karya Kristus yang ajaib. Bapak, banyak dari kami kehilangan makna Natal karena kami punya arti yang berbeda, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kami kehilangan makna Natal karena kami memaksakan makna kami sendiri di tengah makna Natal yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Allah anugerahkan kepada kami, anugerahkan kepada kami roh yang mampu memahami maksud Kristus di tengah anugerah Natal yang besar. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Nyalakan kembali api rohani yang berkobar-kobar di dalam diri mereka. Jika situasi di sekeliling kami membuatnya padam, kami mau minta minyak yang datangnya dari Tuhan, supaya roh kami, gelora cinta dan syukur kami kepada Tuhan makin tinggi, makin berkobar, makin menyala, karena kasih Kristus pun nyalanya tidak pernah padam bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Ayu yang sudah melayani firman Tuhan bagi kami pagi ini. Biar kiranya pembukaan yang selalu baru Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, hidup yang makin melekat dan berkenan kepada Allah Kau berikan di dalam hidupnya. Posisi dan fungsi baik sebagai istri, ibu maupun pelayan Allah diberikan kemampuan dari Tuhan untuk mengerjakannya dengan baik. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang hadir. Akan dimulai pada hari Rabu, Bapak Ibu, ada latihan pujian dan musik untuk ibadah tutup tahun dan ibadah menyongsong tahun baru. Ya. Kemudian hari Kamis ada ibadah tutup tahun dan ibadah menyongsong tahun baru. Ya. Tempatnya di sini, Bapak Ibu di BSG dengan worship leader Ibu Asri. Kemudian Aser akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Glenn. Pemusik oleh Bapak Walensa, Bapak Danu, Saudara Ian dan Saudara Benaya. LCD akan dilayani oleh Saudara Elis dan tamborin oleh Saudari Ica, Febel dan Saudari Lia. Selanjutnya sampai di hari Sabtu akan ada latihan pujian dan musik untuk persiapan ibadah Minggu pagi. Lalu hari Minggu kita akan datang beribadah di sini, Bapak Ibu, dengan BL Saudara Febel, singers oleh Saudara Ica dan Saudara Sandy, pemusik oleh Bapak Walensa, Bapak Danu,
Bapak Rudi dan Saudara Benaya. Asal dilayani oleh Bapak Ibu Iwan dan LCD akan dilayani oleh Bapak Thomas. Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di dalam doa pagi hari ini, sekaligus mengulang apa yang sudah saya bacakan tadi, bahwa hari Kamis, harinya Kamis Bapak Ibu, jamnya jam 7 malam, ya, jam 7 malam. Kami dengan khusus dan serius, ya, khusus dan serius mengundang untuk kita semuanya ada di tempat ini, karena kita mau mengakhiri tahun ini dan akan menyongsong tahun baru bukan dengan yang lain, tetapi hanya dengan Tuhan Sang Immanuel yang penyertaannya sempurna bagi kita. Akan ada kalender tahun baru yang dibagikan, gitu ya, sehingga betul-betul kami mengundang Bapak Ibu untuk mengakhiri dan menyongsong tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, hati kami bergembira karena Engkau. Tuhan Yesus, hati kami meluap-luap dengan syukur, bukan dengan alasan yang lain, tetapi karena Engkau. Hati kami Tuhan tidak pernah berhenti untuk bergembira, bersukacita, karena ada berkat-berkat, rahmat, penyertaan, perkenanan Tuhan yang oleh Allah sudah diberikan kepada kami. Apapun penghalang bagi kami untuk tidak menikmati berkat-berkat ini, mungkin kedagingan, mungkin tujuan-tujuan hidup kami yang tidak rohani, mungkin keinginan-keinginan kami yang itu tidak mewakili keinginan Allah, atau mungkin hobi kami untuk membandingkan diri dengan orang lain dan sesama kami, sehingga itu menutup kemampuan kami untuk menghitung berkat Tuhan. Kiranya semuanya itu dilalukan Allah dari hidup kami. Sebaliknya, roh kami, jiwa kami dibanjiri dengan berkat-berkat rohani, sehingga apapun situasi sekeliling kami, kami tetap mampu bersyukur dan melihat rancangan jalan Tuhan, pikiran Tuhan atas kami itu baik adanya. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan arahkan pandangan kita kepada Tuhan, Allah yang menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Arahkan matamu, arahkan hatimu, arahkan tujuan hidupmu hanya kepada Dia. Karena tanpa Tuhan kita akan kehilangan segala-galanya. Tetapi dengan Tuhan kita menemukan banyak hal yang tidak mampu diterjemahkan oleh dunia ini menjadi bagian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiga yang esa akan menyertai engkau dan memberkati langkah-langkahmu untuk memuliakan Tuhan dan hidupmu berkenan kepada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bersama berkata amin.